Saya punya moto Pasir Canar itu, mari kita tingkatkan kualitas petani teh Indonesia. Itu motonya Pasir Canar. Ya kalau saya nama tanam teh itu memang keturunan dari nenek moyang saya, jadi orang tua saya. Jadi tanam sekali buat untuk seumur hidup, tapi bisa turun ke anak cucu gitu lah. Bekal masa tua. Kan kalau umur gitu kan saya makin lama makin tua gitu. Tapi untuk bekal masa tua bisa diadakan dari sini, gitu, dari petanaman teh gitu. Kebetulan yang memang saya ini produsen teh spesial, harganya juga 3 kali lipat, mungkin lebih bahkan di market itu harga teh keringnya, hasil jualnya. Nah itu disesuaikan dengan harga pucuk mereka. Jadi patokan pertama itu, kalau kita mampu menjual dengan harga lebih tinggi, ya kenapa enggak kita kasih harga lebih tinggi di bahan baku. Mana tuhnya ada wajah-wajah mah da emut abdi mah ari pameuteuh mah da nyepen abdi ge urang dieu da sadayana ge emut wajah mah. Mung nami ari mah hapunten we. Dari nami tek pabelit. Nah, saya ini ada di generasi ketiga. Karena sepanjang sejarah saya, kakek saya mulai, terus bapak saya juga bekerja dalam bidang teh. Nah, saya ini anaknya yang generasi yang ketiganya masih dalam bidang teh. Kalau nggak ada teh tuh, kalau orang Sunda bilang mah luak liuk, mana gitu teh ya gitu. Jadi ada yang hilang gitu. Jadi mungkin boleh dikatakan secara singkatnya ya merupakan bagian dari hidup saya teh itu. Nah itu yang benar. Jadi semenjak awal saya terjun itu udah langsung di specialty. Gurunya paling besar memang bapak sama kakak saya. Tapi yang lain juga banyak membantu, terutama mandor. Yang saya banyak tanyakan sistem penanaman petani sekitar. Saya mengarahkan kebun-kebun petani itu bagaimana caranya supaya mereka menghasilkan pucuk yang saya inginkan. Nah, marketnya saya specialty. Nah, saya arahkanlah mereka cara perawatan kebun teh supaya bisa menghasilkan pucuk-pucuk peko spesial, peko super. Ieu teh teorina 20 cm tina kupasan. Ti dieu karek bidang petik. Jadi salah satu ilmu yang saya terapkan ke petani adalah rotasi petik. Yang sekarang saya gencar-gencarkan di petani. Kalau untuk menghasilkan peko segar dengan petikan P+3, peko plus 3 daun di bawahnya, selalu ada pekonya. Kan kalau nggak ada pekonya namanya pucuk burung. Nah, itu kurang. Nah, untuk bisa menghasilkan itu, saya terapkan sistem saya itu kasih nama 3/4. Nah, 3/4 ini 3 kali petik peko, yang keempatnya di skipping atau petik medium. Yang biasa nanti petik mediumnya nggak dijual ke saya, dijual ke pabrik-pabrik pengolahan non premium. Nah, yang P+3-nya ini baru saya beli dengan harga 3 kali lipat ke mereka. Bagi dahan itu membagi. Biarkan yang tumbuh di sebelah utara menjulur ke utara, yang tumbuh di sebelah selatan menjulur ke selatan, begitupun yang timur sama barat. Jadi jangan sampai dari utara silang ke
selatan. Nah, memang terjadi di pohon kan seperti itu. Mereka tumbuh kemana aja. Balik lagi seperti yang tadi saya jelaskan, kalau salah potong di sentrinya, nah itu tumbuhnya bisa kemana aja. Nah, Kalau rotasi petiknya gini, satu kali petik ke pemetikan berikutnya bisa petik antara 8 sampai 10 hari. 10 hari kemudian dipetik karena dari tunas yang sebelumnya yang sudah tumbuh. Nah, 8 hari kemudian petik lagi. Nah, yang keempatnya itu di skipping, diratakan bidang petiknya. Nah, itu setelah itu kemungkinan besarnya muncul lagi pucuk-pucuk yang berpekok lagi. Nah, tapi membutuhkan waktu 20 hari. Bu, teh tak seduhkeun teh wayang. Teh cap wayang 2 gelas. Ya, orang. Ya, sok. Nuhun punya. Duh. Sok ah. Memang dulu mah orang tua saya kehidupannya dari teh gitu lah. Tapi sekarang saya yang pengen meneruskan perjuangan orang tua gitu. Tapi saya pengen angkat lagi sekarang jadi terkenal lagi di teh gitu. Kalau tani tehnya dari dulu juga udah masuk, udah terjun gitu ke tani teh. Tapi nggak sefokus sekarang gitu. Tapi kalau dulu mah ya cuman sampingan aja yang jadi fokus sayuran. Rp60.000. Gitu. Kalau dari dulu enggak, saya mah enggak bisa ngasih kepada istri. Ini hasil di kebun, ya kan ya. Kadang kagak ada. Cuman untuk yang kerja aja. Daripada jadi hutan, mending lah ceteh. Bayan we kan supaya ada yang kerja ada aja gitu ya, yang bayar kerja gitu. Itu berapa karung itu? Seberapa karung? 2 karung. 2 karung. Kameranya ngambil bayaran di pabrik we. Ya. Pugu kiloana gitu kan ya. Iya, masalah harga itu nggak cukup lah pokoknya. Nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan di kebun, kebutuhan di rumah. Cuma adanya cuman untuk kebun aja. Tapi kalau sekarang mah yang memang kalau udah sama Pak Peri memang sudah ada peningkatan gitu. Kalau memang dulu mah saya mah nggak fokus gitu, nggak fokus pada teh karena harga gitu Kak, harga kurang memadai. Kalau masalah produksi kan gimana cuaca kalau ada hujan pasti produksi mah meningkat, tapi urusan penjualan tetap nggak ada peningkatan gitu. Kisaran harga per kilo itu cuma 1.700 itu cuma 1.000 untuk masuk ke kantongnya, itu kantong saya gitu kan. Ada pembayaran pemetikan gitu, pembayaran pemetikan 700 per kilo, jadi cuma masuknya 1.000, nggak cukup untuk membekali masalah penyiangan dan pemupukan juga nggak cukup gitu, apalagi sampai masuk dapur nggak masuk. Nah, itu non spesial P plus 5 sampai 7 daun dengan biaya petik Rp700 per hari. Kalau yang specialty yang dipetikkan hanya 1, 2, 3. Nah, ini premium plucking. Ini borong petiknya per kilonya itu antara 1.000 sampai 1.500. Nah, dari sini sudah kelihatan. Dengan petikan yang dipikulnya tidak terlalu berat, tapi juga bisa kena ke ini. Memang udah dirasain petani
nggak cuman berat bawa barangnya aja tapi uangnya dikit. Tapi kalau sekarang mah bawanya ringan tapi dibawa uangnya gede gitu. Kok malu? Di pojoknya bisa dilihat mas. Menang kamari itu Dewan. Ya, super. Perpijam agung. Ya. Jenis petikan P+3 ini hasilnya sedikit sekali kekuatan petani dibandingkan dengan petikan yang biasa. Sekarang bayangkan kalau hasil biasa itu dipetik dengan pisau kecil atau ETM atau gunting petik atau mesin petik, ya jelas hasilnya lebih banyak. Nah itu pertimbangan yang kedua, penghasilan mereka lebih kecil tapi bisa mendapatkan uang yang sama. Ya, kerjanya lebih ringan. Kalau ngangkut pucuk 1 kintal dengan 30 kilo ya lebih ringan 30 kilo kan, tapi pulang bawa uang dengan sama dengan mereka bawa pucuk 100 kilo. Jadi untuk penyesuaian sesuai dengan kualitas yang saya inginkan. Jadi mereka tetap nggak rugi, malahan lebih ringan. Jadi dengan membawa pucuk 30 kilo itu sama dengan mereka kalau petik bawa 100 kilo. Petani juga, enakan sekarang katanya, enakan sekarang bawanya nggak berat, nggak cuma di motor itu, wah banyak tumpukannya, tapi uangnya cuma segini, tapi bawa segini, nggak diikat-ikat di motor, tapi dibawa di depan aja, uangnya udah gede gitu, katanya lebih suka kata petani, ada yang bilang gitu, lebih suka sekarang. Kenapa teh? Sapuluh. 55.000. Ya. Juragan pucuk. Maslahat barokah. Sekarang udah gini saya jadi naik lagi semangat saya gitu untuk tanam lagi kalau ada tempatnya. Memang saya lebih semangat kalau sekarang gitu. Memang saya dari dulu juga memang hobi karena tanam teh itu, tapi soal produksi nggak sebanding gitu. Tapi saya nggak putus asa, tapi alhamdulillah sekarang ketemu dengan harga-harga yang maksimal yang mencukupi pada kebutuhan kebun dan kebutuhan di rumah gitu. Nah, tapi anu burung mah anu kieu anu baradag nu kasar mah kan kayak yang bagian badag eta mah nu kasar. Yang nu dibutuhkan ku pabrik we nu P+3. Nah, seperti kieu ya, P+3. Dan petikannya biasa 15 hari. Dan sekarang kalau begini caranya 9 hari ke 10 udah harus petik, jangan kelewat ya. Sambil begitu saya berjalan terus sambil 2-3 orang sampai, tapi sekarang saya punya anak buah yang banyaknya ada 30 orang gitulah. Alhamdulillah sekarang udah nambah gitu yang punya kebun teh. Dua 25.
Baik. 41. Ini antara penghasilan uangnya bahkan lebih dari 50% bedanya antara yang dulu yang sekarang. Kan sebulan teh kalau dulu 2 kali petik, kalau sekarang jadi 3 kali petik. Jadi sekarang kalau buka lahan itu ada teh nggak dibuang, nggak seperti dulu. Kalau sekarang mah dipelihara gitu lah, ada teh dipelihara. Kadang-kadang dia minta cobalah beliin bibit. Nah, pada saat beradaptasi itu pohonnya kita sentring, dipotong. Di sentring itu dipotong pada ketinggian ya 20 cm dari tanah, dari pangkal pohon. 20 cm, potong segini. Ya. Memang itu Pak Peri masalah penanaman dia ngasih tahu seperti sentring gitu ya, seperti sentring. Bahkan 3 kali petik harus disentring dulu, dikupas dulu, ya, cara-caranya mengupas, cara-cara menyentring memang dia udah ngasih tahu. Bahkan udah 3 kali petik harusnya dikupas dulu gitu, disentring, yang naik ke atas dikupas. Biar penyebarannya lebih lebar gitu, pelebarannya. Jadi pembentukan pucuk itu lebih banyak kalau itu ke atasnya dikupas. Jadi kalau ke atas dikupas berarti ke samping lebih lebar lagi. Kalau teh hijau yang biasa mungkin dia lebih banyak pakai waktu. Oh 2 jam udah olah. Kalau spesial teh hijau enggak. Kita punya interval waktu antara 2 sampai 4 jam. Nunggu apa? Nah, kita tunggu dengan sabar, tunggu keluar wangi. Mulai proses pengolahan berikutnya. Nah, kenapa harus dijemur? Di saat di jakso nanti digiling, kalau belum layu rusak nanti tehnya, jadi hancur, jadi bubuk. Non spesial itu nggak seperti itu, nggak ditunggu wanginya, nggak ditunggu apanya, pokoknya pucuk datang sudah siap olah langsung masukkan. Nah spesial itu yang perhatian spesialnya itu loh. Wah ini coba dia lagi disangrai ini diangkat dulu, dipatahkan. Oh belum, kocek lagi, aduk lagi. Pas dipatahkan lagi, oh udah angkat. Nah itu spesial. Jadi setiap tahan pengolahan itu patokan-patokan yang harus dilakukan itu benar-benar berusaha sekemampuan mungkin dilakukan. Patokan-patokan yang harus dilakukan itu benar-benar berusaha sekemampuan mungkin dilakukan. Begitu juga di penggilingan harus bagaimana, itu diperhatikan betul. Begitu juga pindah langsung ke pengeringan sampai pengemasan. Nah, jadi perlakuan dari kebun sudah spesial. Sampai di pabrik juga spesial.
Pak Nanang, ini hibah dari kelompok pecinta teh di Bogor sama dari Bandung. Mereka beli bibit, mengumpulkan dana untuk beli bibit ini. Ini dibagikan ke masyarakat. Penanamannya disesuaikan dengan lahan. Harapan saya 7 patok itu. berarti bahkan berjalan ini petani teh bakal sejahtera kalau pemasarannya udah lancar ke sana ke sini gitu. Itu saya lebih bangga karena berarti bakal petani seperti di kampung-kampung seperti tetangga saya ini bakal sukses gitulah, nggak ragu-ragu lagi untuk mengelola kebun teh. Berarti ada tempatnya, ada yang memasarkannya gitu. Ya mungkin yang akan saya kedepankan ya mungkin salah satunya teh kuning mungkin. Kalau orang beli teh kuning, wow teh Indonesia itu ya datangnya dari Indonesia itu teh itu. Nah saya sedang mengembangkan itu. Sayangnya dengan kuantitas yang saya produksi sekarang ini belum masuk ke ekspor. Kalau ekspor saya selalu diminta minimal 1 ton. Saya belum mampu ke sana. Jadi teh kuning ini alhamdulillah berjalan tapi di lokal. Harapan yang kedua itu kalau kita bisa berjual dengan harga yang sama seperti di ekspor, kenapa harus jual keluar loh? Teh bagus kita jual dalam negeri sendiri kan lebih bagus.